semuanya, balik lagi gue Nisa. Ini video yang kedua, kita akan membahas soal empath. Ya, empath ini adalah orang yang punya empati yang lebih ya daripada orang lainnya. Nggak semuanya empath ya. Ada juga yang empath ini lawannya dari orang-orang dengan gangguan kepribadian narsisistik ya, atau mungkin yang lain-lain ya. Pokoknya empath ini adalah versi malaikat dalam tanda kutip ya, versi manusia seperti itu. Maksudnya empath ini adalah kita jauh lebih menggunakan perasaan ketimbang logika, dan kita jauh lebih karena itu kita lebih perasa dan jauh lebih punya keinginan untuk menolong orang lain, dan juga kita seringnya berperan sebagai entah mediator, entah konselor atau penasehat, atau sekedar mendengarkan curhatan orang aja gitu. Dan di sini ya karena berangkat kalau dari pengalaman gue sendiri, gue pernah dibilang, kok kamu sensitif banget sih gitu aja gitu kan. Nah dari situ gue berangkat, mungkin iya gue sensitif, tapi dalam hal ini setelah gue belajar nih, setelah gue searching di Google, gue browsing dari Elaine Aron PhD nih, dia menyebut ada highly sensitive people or HSP. Nah dan juga ada empath gitu kan. Nah jadi berangkat dari sini, dan ini ada overlapping, jadi ada tumpang tindih antara karakter empath dan HSP, tapi sebenarnya sama aja sih, mereka intinya sih sama gitu kan. Dan di sini gue pengen jelasin tentang 10 ciri-ciri empath berdasarkan sumber dari Pinterest, K-Lins ya, K-Lins. Nanti gue kasih tau lah di deskripsi ya. Oke, 1, merasakan emosi orang lain. Nah, dari kecil nih ya, gue juga kayak ngerasa aneh sendiri gitu kan, kok gue bisa ya merasakan emosi orang lain gitu loh. Jadi gue kalau misalnya gue ngeliat ada orang atau anak kecil dimarahin gitu kan, gue ngerasa gue juga ikut dimarahin gitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang bikin gue kayak, gue perasa banget ya jadi orang gitu kan, sensitif banget gitu lah dengan emosi gitu kan, terutama emosi negatif ya. Kalau emosi positif mungkin kita masih asik-asik aja gitu kan, kalau orang senang kita ikut senang, tapi kalau orang sedih atau marah atau kesel, kita juga bisa jadi ikutan marah atau kesel. Tapi dalam hal ini gue cenderung lebih banyak ngamatin aja sih, diem aja gitu loh. Nah 1, merasakan emosi orang lain, emosi positif, emosi negatif, itu semua kita rasain gitu. Yang kedua, menyerap energi orang lain. Nah ini baru-baru ini gue kayak ketemu sama teman saudara gitu kan, udah lama nih gak ketemu, gue kayak bisa ngerasain energi dia gitu loh. Energinya kok kayak gue gak nyaman ya, kok kayaknya gue aneh ya, dingin gitu energinya gitu. Dan ternyata emang kok usut punya usut, ternyata ya memang ada sesuatu gitu ya, yang memang mungkin dia simpan sendiri gitu, dia tahu sendiri. Tapi gue bisa ngerasain emosinya dia, gue bisa merasakan energinya dia. Nah itu yang, ini baru satu kejadian yang sangat intens sih, cukup intens buat gue, yang bener-bener kayak sisi empati gue juga jadi jauh lebih kuat gitu dibandingin sebelumnya gitu kan gitu. Dan ini menyerap energi orang lain, jadi gue menyerap energi dan emosi negatif dan positif dari orang lain. Jadi kalau orang lain kesel, gue bisa tahu walaupun dia diem aja gitu kan, walaupun dia ketawa-ketawa aja, tapi gue tahu dia kesel atau dia lagi ada masalah atau apa gitu kan. Terus yang ketiga, ketika orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Sama juga dengan ketika orang lain sedih, gue juga jadi pengen sedih, gue jadi bisa ngerasain penderitaan dia lagi sedih, dia mungkin kehilangan uang, dia lagi kehilangan mungkin anggota keluarga, kehilangan siapapun yang dia sayang gitu kan. Itu pasti kebawa energinya minimal. Walaupun gue bukan tipe yang kepo yang pengen nanya-nanya, enggak, biasanya gue agak cenderung diem ya. Gue cenderung melihat situasi dulu gitu, gimana, apakah dia nyaman kalau gue ajak ngomong sekarang atau nanti gitu kan, atau enggak sama sekali gitu. Dan jadi gue orangnya tipenya memang tidak akan berbicara ketika tidak diajak bicara. Nah tipe pasif ya, tapi karena gue mengamati situasi dan kondisi yang ada di sekeliling gue. Karena gue orangnya gampang, energi gue nih ada yang bisa ngelihat, energi gue tuh terbuka gitu loh. Jadi orang tuh bisa kayak, dan energi gue lagi positif gitu kan. Dulu mungkin masih kayak negatif, masih kayak gitu. Tapi kalau sekarang gue udah bisa punya energi positif, karena gue mungkin menikmati waktu kesendirian gue dengan
jauh lebih santai gitu kan. Karena energi gue positif, akhirnya orang-orang yang energinya negatif tertarik ke gue. Tertariknya dalam artian mereka mendekat ke gue, mereka mungkin lebih nyaman dengan gue, walaupun gue cuma sekedar hadir aja gitu kan. Sekedar hadir, mereka sekedar ngomong sebentar aja kayak ngerasa nyaman gitu kan. Nah, ini gue mungkin di satu sisi gue membantu mereka untuk merasakan energi yang jauh lebih positif dibandingkan sebelumnya, dan itu buat gue sih nggak apa-apa. Cuman katanya emang gue harus membatasi nih, kata orang-orang yang lebih ngerti, gue harus membatasi, gue harus punya batasan sehat antara mereka dan gue gitu loh. Jangan sampai misalnya energi mereka negatif mempengaruhi energi gue yang positif gitu loh. Seperti itu. Energi positif itu apa sih? Energi positif itu dalam artian walaupun kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan kesal gitu ya, tapi kita tetap kayak hati kita tuh apa ya namanya, dibawa seneng gitu loh. Ngerti nggak? Dibawa seneng dalam keadaan apapun gitu kan, dibawa ngeflow aja, ngalir gitu. Nah, nggak semua orang bisa punya energi seperti ini gitu kan. Ini memang apa ya, memang ada prosesnya sih, proses untuk bisa menerima diri sendiri, proses untuk bisa tulus jadi orang gitu kan, dalam menolong orang lain semampunya gitu. Walaupun gue tidak akan memaksakan diri untuk membantu orang lain ya, tapi itulah yang gue hadapin itu gitu. Untuk bisa dapat energi positif ya kitanya harus berpikiran positif, kitanya harus nyaman dengan diri sendiri dan lain-lain, dan niatnya baik ya, apapun niatnya baik. Walaupun mungkin ada tindakan-tindakan kita yang mungkin kayak kurang di hadapan orang lain tuh kayak kok kurang sopan ya, kok kurang ini ya gitu kan, tapi selama niat kita baik, energi kita pasti positif. Nah yang berikutnya, yang keempat, mudah menyerap energi negatif orang lain tadi. Ya seperti itu. Terus yang kelima, orang yang baru dikenal suka meminta saran ke kita. Iya, jadi gue pernah di kereta nih ya, gue gak kenal nih ibu-ibu di depan gue itu tiba-tiba curhat gitu kan, sejam gitu curhat kan. Gue bingung ya, kenapa gue yang diajak ngomong, kenapa gak sebelah gue gitu kan kita duduk berempat ya, dua-dua kan. Nah, kenapa gitu, tapi dia curhat aja gitu, tiba-tiba tuh curhat gitu, nanya-nanya kan, pertama-tama nanya gitu, terus tiba-tiba curhat tentang anaknya gitu kan. Gitu, hah? Dia kenapa ibu ini curhat gitu kan, gue gak ngerti gitu. Gue sendirian, gak ada teman gitu, maksudnya gue memang penumpang sendiri, gue memang lagi traveling sendiri gitu kan, ke Jakarta, dari Malang ke Jakarta gitu kan, lagi mudik ceritanya. Nih ibu-ibu cerita gitu kan, sama juga dari Jatinegara tuh, pernah Jatinegara ke Malang gitu, gue pernah diajak ngobrol juga gitu. Nih kok gini ya ibu-ibu masalahnya gitu kan, mungkin mereka lagi kayak mereka percaya aja gitu sama gue gitu kan ya, tapi gue juga lupa gitu mereka cerita apa, tapi yang jelas tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang segala macam gitu kan. Dan gue ngerasa kayak mereka tuh nggak ada teman cerita gitu kan. Nah ini sisi yang empas ini, kita tujuannya, manfaat kita adalah untuk jadi teman cerita mereka gitu loh. Walaupun kita nggak bisa bantu ya, tapi paling nggak mereka bisa lega gitu curhat gitu kan. Kemudian yang keenam, intuisi biasanya sangat akurat. Nah ini belakangan gue kuat banget nih untuk intuisi ini, kuat banget, gue nggak ngerti kenapa. Jadi apa ya namanya ya, intuisi gue tuh kayak ini bisa rancu dengan curiga ya, intuisi tuh kayak kata hati kan, intuisi tuh murni banget dari dalam diri, kayak gue nyaman gak ya di sini, enggak, gue gak nyaman, kok gue feeling gue gak nyaman, gue gak enak ya di sini ya gitu kan. Walaupun gue baru datang sekali itu ke suatu tempat, atau baru sekali itu gue kenalan sama orang yang entah kenapa gue gak nyaman, itu kuat banget beneran. Ternyata entah gue dapet cerita apa, oh ternyata di tempat itu ada kejadian ini, pantesan gitu kan. Jadi kita sensitif sama tempat-tempat yang lama lah, tempat-tempat yang mungkin bersejarah, yang ada energi yang lama gitu, dan itu peka banget kita, terutama kepribadian orang-orang tertentu yang mungkin dia ada masalah, dia negatif pikirannya, dia suasana hatinya negatif gitu, kita bisa ngerasain banget gitu kan. Jadi intuisi kita tuh kayak kita bisa ngelihat di balik wajah, di balik tampilan yang kita lihat, mereka ternyata suasana hatinya sepertinya beda dengan apa yang mereka tampilkan gitu. Dan senang menolong orang lain, iya kita senang dukung, kita senang dengerin curhatan orang ya, walaupun suka nggak diminta. Terus juga apa ya, sebisa mungkin lah kita bantu, mungkin hal-hal sepele lah, kayak kita bantu angkatin tas, bantu kasih minum, bantu apapun yang nggak usah disuruh juga, kita jalan sendiri. Tapi kadang juga terutama kepada orang-orang yang tidak kita kenal ya,
kita punya keinginan untuk membantu itu sangat kuat gitu loh pada orang-orang tidak kita kenal. Kemudian cuaca mempengaruhi suasana hati. Bener. Jadi gue tuh karena gue berpikir kayaknya nggak ada hubungannya sih sebenarnya, cuman gue lebih nyaman dengan suasana di Malang, di Batu gitu kan, yang lebih adem daripada di Jakarta misalnya, ya kan, atau di rumah gue misalnya, itu lebih panas gitu kan, karena kita dekat dengan pantai. Nah, gue lebih seneng suasana yang banyak pepohonan, yang tenang, gunung gitu kan. Itu sangat berpengaruh ternyata dengan kebahagiaan gue, ketenangan gue, kedamaian gue, dengan perasaan gue jadi jauh lebih bisa konsentrasi, gue jadi jauh lebih bisa tenang gitu kan. Gue orangnya nggak yang panikan gitu. Kalau suasana sekitar gue tenang, gue bakalan tenang. Tapi kalau misalnya ada kekacauan, ada ada konflik, ada keributan, gue nggak bisa tenang di situ gitu loh, nggak nyaman. Nah, itu empat itu bisa membuat orang lain merasa nyaman seperti di rumah gitu. Nah, kalau lo bisa ketemu orang yang seperti itu juga, berarti lo ketemu sesama empat gitu ya kan. Kemudian mudah merasakan sesuatu sebelum terjadi. Nah, ini intuisi nih. Ini harus dibedakan antara curiga sama intuisi. Tapi intuisi ini jauh lebih clear ya, jauh lebih di dalam hati lo gitu. Kayaknya gue gini deh, kayak gini nih gitu kan. Kayaknya bakal kejadian deh. Biasanya kejadian. Tapi emang kekuatan pikiran juga sih ya. Nah, empat ini juga cenderung overthinker gitu. Senang berpikir, banyak merenung, banyak merasakan hal dari pengalaman yang ada, dari ketemu orang-orang yang pernah ditemui gitu kan. Kita banyak menarik benang merah dari segala sesuatu. Kemudian mendengarkan energi orang lain, bukan kata-katanya. Iya, kita nggak percaya sama kata-kata orang, nggak. Kita percaya sama energinya, kita percaya sama emosinya gitu. Kata-katanya mungkin baik, tapi kalau tindakannya tidak baik buat kita lebih percaya tindakannya gitu ya. Jadi seperti itu untuk empath, dan sumbernya Pinterest di akunnya Mbak atau Mas Kaylins ya, Kaylins gitu. Silakan dicari aja nanti. Dan itu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan mainnya, doain aja gue bisa lanjutin akun ini, YouTube ini ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa, dah.